Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nur Fadila Disa Putri dengan NIM S409 2019 23012 dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perairan. Baik, pada kesempatan pembuatan video kali ini kita akan membahas mengenai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017, yakni mengenai Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Nah, secara keseluruhan, rencana aksi ini terdiri dari 5 program utama yang saling berkaitan. Di antaranya ada perikanan tangkap yang berkelanjutan, perikanan budidaya yang berkelanjutan, industri pengolahan hasil perikanan, tata ruang dan pengembangan kawasan, serta regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan. Maka dari itu, di sini kita akan membahasnya satu persatu. Oke, yang pertama ada perikanan tangkap yang berkelanjutan. Program ini berfokus pada kegiatan penangkapan ikan agar tetap berjalan secara berkelanjutan atau secara kontinu. Dan ada pun beberapa upaya yang dilakukan. Yang pertama ada revitalisasi galangan kapal, yakni dengan melakukan perbaikan serta penguatan fasilitas untuk pembuatan dan perawatan kapal. Nah, dengan adanya galangan kapal yang memadai, nelayan dapat memiliki kapal yang lebih kuat, lebih aman, dan mampu bertahan lebih lama di laut. Kemudian yang kedua ada kapasitas kapal ikan lokal. Nah, di sini kita harus melakukan peningkatan kapasitas kapal ikan lokal agar kapal lokal dapat menampung lebih banyak lagi hasil tangkapan, serta agar lebih efisien dibandingkan kapal-kapal impor. Kemudian yang ketiga ada hukum dan transparansi izin. Nah, hukum dan transparansi izin harus diperbaiki agar perizinan melaut menjadi lebih jelas, adil, dan mudah diakses. Dengan begitu, nelayan tidak merasa terbebani lagi oleh aturan yang terlalu berbelit. Oke. Kemudian yang keempat ada sarana dan prasarana pelabuhan. Nah, pelabuhan yang baik harus menyediakan fasilitas bongkar muat ikan, tempat penyimpanan ikan, hingga ketersediaan bahan bakar dan juga es yang memadai. Kemudian yang kelima, ada energi untuk armada. Energi untuk armada ini berupa ketersediaan bahan bakar dengan harga yang terjangkau sehingga biaya operasional melaut bisa ditekan lebih rendah lagi. Kemudian yang terakhir ada sertifikasi nelayan. Nah, sertifikasi nelayan akan menjadi bukti keahlian sekaligus memperkuat legalitas nelayan. Oleh karena itu, sertifikasi ini sangat penting bagi nelayan. Selain itu, dengan sertifikasi juga dapat mempermudah nelayan untuk mengakses bantuan dan juga permodalan. Kemudian, program kedua ada program perikanan budidaya berkelanjutan. Nah, program ini menyangkut tentang penguatan di sektor budidaya perikanan. Dan ada pun beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, yakni dengan melakukan pengurangan biaya pakan. Karena dalam hal ini, pakan merupakan komponen biaya terbesar, maka pengurangan biaya ini tentunya akan meningkatkan keuntungan bagi pembudidaya. Kemudian yang kedua ada penyediaan sarana dan prasarana tambak. Dengan tambak yang memiliki infrastruktur yang memadai, produktivitas dan keberlanjutan usaha tentunya akan dapat lebih meningkat. Kemudian yang ketiga ada kemitraan dengan pembudidaya, yaitu membangun jaringan kerjasama antara pembudidaya, koperasi, perusahaan, dan pemerintah sehingga semuanya berjalan secara bersamaan. Kemudian yang keempat ada sertifikasi pembudidaya. Nah, sertifikasi ini wajib dimiliki oleh pembudidaya karena dalam hal ini sertifikasi akan menjadi bukti yang memastikan bahwa hasil budidaya sesuai dengan standar kualitas sehingga produk budidaya lebih mudah diterima oleh konsumen. Yang ketiga, ada program industri pengolahan hasil perikanan. Program ini merupakan aksi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan dengan tujuan agar nilai tambah produk perikanan dapat lebih meningkat. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, yakni menjaga akses listrik dan rantai dinginnya agar ikan yang ditangkap tetap segar dari laut hingga sampai ke konsumen. Kemudian yang kedua ada transportasi ekspor impor. Transportasi ini harus dijaga dan diperbaiki agar distribusi hasil perikanan lebih cepat dan lancar, baik itu untuk ekspor maupun impor. Yang ketiga ada akses tenaga kerja yang terampil. Tenaga kerja yang terampil penting untuk menjamin proses pengolahan
ikan dilakukan secara profesional dan memenuhi standar. Kemudian yang keempat, ada pajak dan tarif ekspor impor. Hal ini perlu dilakukan perbaikan agar produk perikanan Indonesia lebih kompetitif lagi di pasar global. Yang kelima, ada standarisasi industri pengolahan, yaitu memastikan produk olahan memenuhi standar internasional sehingga lebih mudah diterima di pasar ekspor. Kemudian yang keenam, ada optimalisasi sistem bersih gudang. Optimalisasi ini sangat penting untuk mempermudah penyimpanan hasil tangkapan dalam jumlah yang besar tanpa menurunkan kualitasnya. Yang ketujuh, ada industri rumput laut nasional. Pengembangan industri rumput laut sangat penting bagi kita karena rumput laut memiliki potensi besar sebagai komoditas unggulan. Yang kedelapan, ada konsumsi ikan dalam negeri. Peningkatan konsumsi ikan dalam negeri perlu dilakukan agar masyarakat lebih sehat dengan protein dari ikan yang dikonsumsi. Kemudian yang terakhir, ada perluasan pasar luar negeri. Perluasan ini perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai ekspor hasil perikanan Indonesia. Lalu yang keempat, ada program tata ruang dan pengembangan kawasan. Adapun beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam konsep program ini, yang pertama adalah transparansi izin. Transparansi izin sangat diperlukan agar jelas siapa pihak yang berhak menggunakan suatu wilayah laut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan. Yang kedua, ada tata ruang laut nasional. Tata ruang tersebut disusun untuk membagi wilayah secara tepat antara perikanan tangkap, budidaya, hingga konservasi. Kemudian yang ketiga, ada sentra kelautan dan perikanan terpadu, yaitu kawasan terpadu yang menjadi pusat kegiatan ekonomi perikanan, mulai dari penangkapan, pengolahan, hingga distribusi. Kemudian yang terakhir, ada program regulasi, kelembagaan, dan pembiayaan. Nah, adapun upaya yang dilakukan dalam program ini, yang pertama yakni melakukan harmonisasi undang-undang pelayaran dan undang-undang perikanan. Harmonisasi ini perlu dilakukan agar aturan tidak saling bertentangan dan lebih mudah diterapkan di lapangan. Kemudian yang kedua, ada status kelompok menjadi koperasi. Peningkatan status kelompok nelayan menjadi koperasi diperlukan agar nelayan lebih kuat secara kelembagaan, mudah mengakses modal, serta memiliki potensi tawar-menawar dalam pasar. Kemudian yang ketiga, ada minimalisir resiko keamanan. Maksud meminimalisir di sini adalah seperti resiko pencurian ikan, konflik antar nelayan, maupun ancaman keselamatan di laut. Baiklah, itulah tadi 5 program utama dalam rencana aksi percepatan pembangunan industri perikanan nasional. Melalui program ini, saya berharap industri perikanan Indonesia semakin maju lagi ke depannya, dan masyarakat nelayan ataupun pembudidaya dapat lebih sejahtera, dan produk perikanan kita tentunya dapat lebih bersaing lagi di pasar internasional. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.